Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior. Banyak orang merasa selama menjaga makan dan rutin olahraga, berarti tubuh akan selalu aman. Padahal belum tentu. Narasumber kita hari ini, Ibu Saryati, sudah lama menjalani pola hidup sehat, rutin bersama suami. Namun, beberapa tahun lalu, dadanya mulai sering berdebar dan perlahan mulai mengganggu pola tidurnya. Setelah diperiksa, ada detak jantung yang gak stabil. Hingga pada suatu hari, Ibu Saryati memutuskan untuk rutin menggunakan teknologi laser. Warga senior, dari sini kita belajar. Tubuh itu punya cerita lain. Karena tidak semua masalah kesehatan datang dari kebiasaan yang buruk. Mari ikuti cerita lengkapnya. Dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Coki Sitohang. Jangan sampai komplikasi datang kemudian baru kita panik sendiri. Kemudian cari-cari cara. Bukan saya katakan terlambat pemirsa, tetapi kalau Anda diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, yang mana itu tidak mungkin, pasti Anda akan mencari cara terbaik untuk mencegahnya. Itulah peringatan dan kalimat baik dari Bang Teguh Cahyana lewat narasi pembuka. Terima kasih Bang Teguh. Hari ini saya Coki Sitohang bersama dengan Mbak Preti Sia Suvarli dan Bang Paidon Lubantoruan bersama dengan seorang narasumber yang tersambung lewat daring. Karena beliau sekitar 11 jam perbedaannya dengan kami yang ada di Indonesia saat ini. Nanti saya kenalin kepada Anda. Dan episode terbaru Go Healthy juga menghadirkan info sehat berikut ini. Sebenarnya yang bijaksana adalah mencari tahu kenapa jantung Anda sering berdebar-debar. Ternyata salah satu tanda hipertiroid. Begitu ya Mbak Preti? Kita bahas mulai dari kelenjar tiroid itu sendiri. Tiroid ini merupakan sebuah kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon tiroid. Letaknya ada di bagian leher nih, tepatnya di bawah jakun. Bentuknya seperti kupu-kupu kecil. Nah, kalau misalkan ada gangguan pada kelenjar tersebut, maka bisa ada dua bentuk utama. Yang pertama adalah hipertiroid. Artinya hormon tiroidnya berlebih. Atau hipotiroid, hormon tiroidnya terlalu rendah. Nah sekarang kita bahas nih, hormon tiroid ini perannya apa sih? Jadi hormon tiroid ini berperan penting untuk mengatur metabolisme tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Lalu yang kedua adalah mengatur fungsi dan juga kerja jantung. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Kalau misalkan hormon tiroidnya ini berlebih, hipertiroid, akhirnya dapat membuat jantung ini lebih sensitif terhadap hormon adrenalin yang dihasilkan. Akhirnya apa yang terjadi? Berdebar-debar. Dan jantung berdebar-debar ini merupakan salah satu tanda dari hipertiroid. Oleh sebab itu, kalau misalkan Anda pemirsa kerap merasakan jantung berdebar-debar, ditambah nih ada gejala tremor, penurunan berat badan, sering keringetan. Nah, waspada, itu adalah tanda-tanda hipertiroid. Periksakan hormon tiroid dan juga konsultasikan ke dokter Anda. Pokoknya harus cek kondisi kesehatan kita per Anda nonton Go Healthy ini. Seperti halnya narasumber kami yang tersambung jauh di Amerika Serikat, tepatnya di kota Long Island, New York. Ibu Saryati. Ibu, di sana sudah mulai beraktivitas atau waktu ini didedikasikan khusus buat kami di Go Healthy? Sebetulnya breakfast time ya, tapi karena dipakai untuk ini jadi belum breakfast. Nggak apa-apa ya Bu, kami minta waktu sebentar ya. Itu karena
Ibu Saryati, pemirsa, ibu ini punya cerita menyenangkan yang ingin dibagi dengan Anda. Yaitu berkaitan dengan kualitas kesehatan Ibu Saryati yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Betul ya Bu ya? Betul. Iya. Saya ada background Itu dia, waktu itu yang saya mau tanyakan. iya, ada pneumothorax, hampir setahun full di rumah sakit pakai mesin ya, karena 100% pneumothoraxnya. Setelah itu diatasi setahun kemudian, saya diperiksa lagi ada hyperthyroid juga, hyperthyroid, rheumatoid arthritis. Jadi stiff, susah kalau mau bangun. Semuanya tuh numb gitu ya, Kaku. nyeri gitu ya. Mengenai masalah hypertiroidnya, seperti yang tadi saya jelaskan juga, sering kerap merasakan jantung berdebar-debar saat itu. Oh iya, iya itu yang paling berat sebenarnya, jantung berdebar-debar itu. Oke. Dan Ibu tadi bercerita, Ibu pernah mengalami masalah pneumotoraks yang mengakibatkan Ibu harus menjalani operasi sebanyak 12 kali, betul ya Bu ya? Iya, betul. Jadi saya stay di hospital tuh cukup lama. Dan ternyata Disuruh setelah pakai dicari tahu, boleh tahu itu pneumotoraksnya karena apa? Karena spontaneous, karena trauma, atau ada hal tertentu Bu? Awalnya dibilang spontaneous ya, karena terjadi aja begitu setiap kali. Belakangan waktu di rumah sakit tuh kan cukup lama tuh, hampir setahun full lah itu. Jadi dokternya observasi, kenapa ya tiap tanggal segini kurang lebihnya. Jadi rupanya diperiksa OB/GYN, ada endometriosis, rupanya larinya ke paru-paru. Saya agak heran juga, tapi dokternya bilang ini hanya 4 case di sini. 3 case itu udah meninggal, tinggal kamu sendiri. Soalnya udah berkali-kali dokternya ganti-ganti untuk surgery, nggak berhasil juga. Gitu. Terus datanglah satu dokter dari Rusia, dia operasi, selesai. Nggak pernah terjadi lagi. Berarti ada satu tim besar yang menangani kasus Ibu, begitu ya Bu ya? Dan ini sebuah keberuntungan nih, kami masih bisa bertemu dengan Ibu via daring. Dan untuk pemirsa yang pengen tahu tentang lebih lanjut nih tentang pneumotoraks, saya sudah menyiapkan grafis untuk pemirsa. Kita lihat ya sebenarnya apa sih yang terjadi saat orang mengalami pneumotoraks. Pneumotoraks ini artinya di bagian selaput paru-paru ini terisi dengan udara. Sehingga paru-parunya sendiri jadi kolaps, jadi mengecil. Tuh gambarannya seperti itu. Bisa dilihat perbandingannya antara yang kanan dengan yang kiri. Yang diberikan garis gitu ya, kita lihat yang kanan itu isinya pada selaputnya dipenuhi dengan udara sehingga organ paru-parunya sendiri mengalami pengecilan. Nah, berbeda dengan sisi sebelahnya, di mana organ paru-parunya bisa mengembang dengan optimal. Ini adalah keadaan yang mengancam nyawa. Makanya nggak heran nih Bu Sari saat itu diberikan tim khusus, tim yang besar, dioperasi sampai 12 kali. Dicari tahu ini kenapa, diatasi. Karena tujuannya adalah untuk keselamatan nyawa dari Bu Sari itu sendiri. Jadi boleh dikatakan bahwa kualitas kehidupan Ibu Saryati saat itu sudah pasti tidak maksimal dong. Betul. Dan Ibu Iya. hidup sehari-hari juga dengan ketakutan ya. Akankah saya punya kesempatan balik lagi ke vitalitas, ke kebugaran? Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan harapan itu yang mendorong Ibu untuk mengupayakan penggunaan teknologi laser? Jadi saya kerjain aja apa yang saya bisa kerjain gitu. Cuman dalam hati khawatir juga ya. Terus sahabat saya tuh di Indonesia itu dia punya ginjal 30%. Tapi orangnya aktif sekali, bagus gitu ya. Terus dia bilang, aku kan mau ke sana ya, aku bawain ya satu alat, mau coba nggak gitu. Aku sih mau kalau disuruh coba-coba mau ya. Soalnya aku tuh mestinya udah cuci darah, tapi sekarang enggak tuh kata dia gitu. Karena aku pakai ini udah setahun, terus aku oke aja, dia bilang gitu. Jadi aku bilang, boleh deh beliin 2 biji ya, aku bilang gitu. Aku mau coba, suamiku kan orangnya sehat banget ya, sangat sehat lah. Pertama dia sama kayak aku gitu, dia olahraga setiap hari, lari apa segala macem lah ya. Terus makan hanya makanan yang nggak ada lemak gitu. Terus organik, harus organik.
Jadi aku pengen lihat nih dia dan saya gitu. Dua-duanya sama-sama pakai. Ibu, Ya. saya dan rekan-rekan di sini penasaran, apa saja manfaat penggunaan teknologi laser di tubuh Ibu? Jadi waktu teman saya datang bawa kita pakai deh tuh coba sehari, terus bangun tidur, bangun tidur. Oh kok rasanya ada tenaga ya gitu. Arthritisnya tuh 60 menit pakai pasti hilang deh gitu. Nggak tahu kenapa kok bisa hilang gitu loh. Terus nih, Artritisnya hilang ya Bu ya, sejak Ibu pakai laser ya? nah terus udah deh aktif lagi aja, jalan mulai berenang lama juga tuh. Terus apalagi kalau lagi di kebun kan di farm, saya cuma ada satu yang helper di belakang itu. Selebihnya tuh saya kerjain sendiri sekitar 7-8 jam tuh kadang-kadang. Nah, ketika Ibu menggunakannya secara rutin, khususnya yang malam hari, bagaimana berdampaknya alat kesehatan ini untuk kualitas tidur Ibu? Saya tidurnya jadi cepet gitu. Biasanya lama ya jam 1, jam 2, jam gitu lama lah biasanya gitu. Itu pun juga nggak kayak tidur ayam gitu ya. Terus pas saya pakai itu belum, kan biasanya saya pasang 6 minutes gitu kan. Terus kayaknya sih belum mati juga saya udah hilang gitu. Terus bangun pagi itu kayak tidur yang orang 10 jam tidur gitu. Berarti kita rekap ya Bu ya. Pertama tadi gejala artritisnya seperti yang kaku-kaku, yang kebas tadi udah mereda gitu ya Bu ya. Lalu yang kedua kualitas tidurnya menjadi lebih baik. Kalau untuk jantung berdebar-debarnya bagaimana Bu? Debar-debar itu tetap ada, cuma setiap kali ada saya pakein dia pasti hilang lah, pasti gitu hilang. Buat saya tuh kayak miracle banget buat kualitas saya ya. kesehatan Ibu Mungkin terbantu dengan teknologi laser, itu benar ya Bu ya? Iya. Si teknologi laser itu yang Ibu pakai, itu dia perangkat itu mengeluarkan sinar laser dosis rendah. Sehingga ketika dipakai, titik-titiknya itu diarahkan pas di arteri di pergelangan tangan. Nanti sinar laser itu menembus ke dalam pembuluh darah. Dia menembus, nanti bayangkan pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan itu kan bentuknya seperti pipa tuh, seperti pipa sedotan. Nah, bagian dalamnya, bagian dalam pipa pembuluh darah itu, ketika terkena sinar laser, dia memproduksi molekul kecil yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Nah, nitric oxide ini, walaupun dikenakan di pergelangan tangan, dia menyebar ke seluruh tubuh. Dia membantu membuka pembuluh darah, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Termasuk ke bagian paru-paru ibu yang tadinya mengalami kolaps. Aliran darah ke paru-paru tersebut menjadi terbuka, menjadi lancar. Paru-paru yang tadinya mengalami pneumotoraks, yang tadinya mengalami gangguan ya sampai volume paru-paru yang mengecil, ketika sudah dengan teknologi operasi dibuat menjadi baik, dibantu dengan aliran darah yang lancar. Jadi paru-paru itu berfungsi seperti biasanya karena setiap hari disuplai dengan oksida nitrit tadi. Nah pemirsa, setelah mendengar penjelasan ini, Ibu juga mendengar penjelasan ini, Anda semua tentu merasa, oh itu ceritanya begitu ya. Artinya apa? Ya sekarang tinggal take action. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita hikmat untuk bisa melakukan apa yang baik buat diri kita. Pada dasarnya teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang mengeluarkan sinar laser dan menyinari dua pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dan juga mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Makanya tadi Bu Sari cerita, habis pakai jantungnya lebih berkurang untuk berdebar-debarnya. Karena fungsi pompa jantung ini diperbaiki dengan stimulus titik akupuntur yang berhubungan dengan jantung yaitu PC maupun HT. Di saat bersamaan dari sisi kedokteran timur, tentunya stimulus titik akupuntur LU yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri ini juga dapat menjaga kesehatan paru-paru. Makanya tadi Bu Sari bercerita habis pakai berasa lebih enak, udah gak berdebar-debar lagi, napasnya juga lebih plong. Nah ini terjadi karena titik akupuntur yang di pergelangan tangan sebelah kiri dan juga pembuluh darah nadi ini diaktifkan dengan menggunakan sinar laser. Jadi untuk pemirsa yang punya keluhan nih kurang lebih sama seperti Bu Sari atau mungkin
berbeda. Adanya tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, pengentalan darah, atau mungkin nggak punya masalah kesehatan, tapi memang ingin berupaya menjaga kesehatan yang kita miliki. Ya salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, Anda juga perlu AccuLaser. Pakai bersama-sama keluarga Anda secara bergantian. Ini alat kesehatannya dengan teknologi berpaten dalam satu alat. Ada teknologi laser, intranasal yang dimasukkan ke rongga hidung, dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Ketika Anda menggunakan AccuLaser, ini adalah cara bijaksana, upaya diri Anda mencegah, sekaligus juga mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi. Ketika Anda menggunakan secara rutin, maka alat kesehatan ini akan membantu tubuh Anda mencegah serangan jantung, terjadinya stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Nomor telepon yang kami munculkan di layar kaca adalah akses Anda melalui GoGo Mall untuk mendapatkan AccuLaser. Manfaatkan juga fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunganya 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Sebenarnya Anda nggak perlu berpikir lagi soal mahalnya alat kesehatan ini. Karena dihitung-hitung cukup menyisihkan Rp20.000 per hari. Anda sudah bisa membeli alat kesehatan dengan investasi jaminan di hari tua. Bahwa Anda tetap bugar, sehat, semangat sambil menjalani pola hidup sehat yang lainnya. Segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji, ada hal penting yang perlu diperhatikan nih. Ibadah haji bukan hanya kesiapan secara hati, tapi juga butuh fisik yang kuat dan juga bugar. Jadi pastikan nih, kondisi kesehatan tidak menghambat keberangkatan Anda untuk menunaikan ibadah haji. Seperti risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi Anda perlu mempersiapkan diri dengan pola hidup yang sehat dan asupan gizi yang baik. Salah satu solusinya dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan dan juga gunakan teknologi laser. Tubuh sehat, ibadah lancar. Ya pemirsa, bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu, 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 Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau AccuLaser sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di lembaran baru, segmen yang kedua, Go Healthy. Kali ini dengan solusi sehat. Ada yang namanya Valsalva Maneuver untuk jantung berdebar. Tadi kan dialami juga oleh Bu Sari nih. Kalau ngalamin jantung berdebar lagi, bisa pakai teknik ini, gitu Bang Paidon? Ya betul Bang Coki. Jadi ini adalah satu teknik sederhana yang membantu kita untuk mengontrol detakan jantung yang berdebar tiba-tiba, ya. Mungkin sedang karena kekurangan istirahat, ya, atau mungkin terlalu lelah, atau irama jantungnya tidak beraturan. Ya, jadi ini merupakan satu teknik simple, sederhana yang bisa dikerjakan
Dengan demikian ketika teknik dilakukan, sebetulnya yang dicari adalah untuk merangsang satu sistem syaraf yang namanya sistem syaraf parasimpatis. Sistem syaraf ini tujuannya adalah bekerja menenangkan jantung. Jadi caranya seperti ini, Anda bisa lihat gambarnya. Tarik nafas ya, seperti ini gambar awal. Tarik nafas, tahan, kemudian kita pegang hidung kita. Kayak mau dihembuskan atau mengejan, tapi mengejannya bukan ke bawah seperti orang buang air besar, hanya di sekitar leher saja. Ya. Kemudian ditahan sampai 10 sampai 15 detik. Kemudian dibuang perlahan. Kemudian diulangi lagi, ya, sampai 1 sampai 2 kali saja, ya. Dan ingat, ini tidak boleh dikerjakan untuk orang yang punya masalah hipertensi berat, gagal jantung, ibu hamil, dan kondisi-kondisi yang sedang kondisi-kondisi kritis lain. Yuk kita belajar sama-sama. Tarik nafas, pegang hidungnya, mengejan sedikit. Silakan dilanjut untuk yang kedua, ketiga, dan keempat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat. Yeay, terima kasih Bang Paidon buat solusi sehatnya. Kita kembali ke Ibu Sari di Long Island, New York, kota di Amerika Serikat. Ibu Sari masih bersama saya dong? Masih. Nah, Ibu, tadi di bagian awal sudah dijelaskan oleh praktisi kesehatan lebih detail. Bisa jadi Ibu yang baru dengar tentang manfaat-manfaat lebih luasnya ketika Ibu menggunakan rutin teknologi laser. Juga kenapa teknologi laser bisa membantu tubuh kita. Nah, di saat Ibu sekarang ini menghadapi usia menuju lansia, sekarang 57 menuju ke 60 tahun, tantangan Ibu dan harapan Ibu sekaligus, saya pengen tahu, tantangan Ibu dan harapan Ibu apa? Apakah menopause sebagai salah satunya alasan itu? Tantangan ya, saya cuman ingin tetap bisa olahraga aja gitu setiap hari. Terus saya sebetulnya ada satu pertanyaan yang tadi saya belum tanya. Kan saya pakai 2 itu, satu di tangan, satu lagi di hidung. Nah, yang di hidung itu manfaatnya apa dan cara kerjanya tuh gimana gitu. Jadi yang dimasukkan ke dalam rongga hidung itu adalah intranasal. Itu sama-sama mengeluarkan sinar laser. Bedanya kalau di pergelangan tangan sebelah kiri, ini fokusnya adalah untuk darah dan pembuluh darah seluruh tubuh. Kalau misalnya di rongga hidung, ini lebih dekat ke area otak. Karena pembuluh darah hidung ini terhubung nih menuju pembuluh darah ke otak. Sehingga ketika kita pakai nanti pembuluh darah dan saluran napas ini ikut menghasilkan nitric oxide yang tadi sudah diceritakan oleh Bang Paidon. Nah, nitric oxide-nya ini lebih cepat nih ngider ke bagian otak dan dia memiliki sifat sebagai neuroprotector. Jadi dia membantu menjaga kesehatan sel saraf, di saat bersamaan juga melancarkan aliran darah ke area kepala. Itu adalah salah satu cara kerjanya. Nah, manfaatnya ketika pakai intranasal bersama dengan teknologi laser ini secara rutin, nantinya bisa mencegah terjadinya serangan stroke. Dan juga membantu proses pemulihan stroke bagi yang sudah terkena serangan stroke. Lalu bisa mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Karena salah satu cara kerjanya adalah menjaga kesehatan sel saraf. Lalu bisa membantu juga mengatasi berbagai gejala, contohnya migrain, vertigo, sinusitis, sering sakit kepala, mungkin sering berasa keliengan, dan juga membantu untuk melancarkan aliran darah ke organ indera. Ada penglihatan, ada pendengaran, penghidup, pengecap. Jadi ketika dipakai secara rutin, otomatis fungsi sel saraf, fungsi organ inderanya menjadi lebih baik. Di teknologi laser terbaru juga ada satu perangkat namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, ini sebetulnya tujuan utamanya dulu adalah untuk mengoptimalkan otot-otot pada olahragawan zaman dulu. Kalau orang yang suka berolahraga tentu bisa membedakan otot-otot yang namanya otot-otot alat gerak. Lengan atas ada yang flexor, ada yang extensor, kemudian ada biceps, triceps, paha depan, paha belakang, tibialis dan calf, gluteus. Zaman dulu atlet itu misalnya mau latihan sehari 2 kali. Ya, tapi kalau dia tenaganya lagi kelelahan, mungkin dalam seminggu dia bisa latihan 6 kali
ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti yang sorenya kalau dia lagi kelelahan dia bisa pakai teknologi NMES itu. Nah sekarang teknologi tersebut bisa dipakai untuk orang yang mengalami stroke, ya mengalami kesulitan bergerak. Kalau stroke kan misalnya mengalami kelumpuhan pada satu area gerak misalnya di lengan, ya untuk membantu melatih otot-otot di lengan dengan bantuan NMES itu sehingga nanti lengannya bisa berkontraksi sekaligus merangsang sistem saraf di otak untuk terstimulasi untuk membantu proses pemulihan. Nah untuk orang seperti ibu yang suka berolahraga misalnya nih ya musim dingin cuaca nggak bagus sementara badan tuh kepengen olahraga. Ya, karena badannya nagih kan kalau orang olahraga kan badan tuh kayaknya kalau nggak olahraga nggak enak ya Bu ya. Nah, Anda bisa pakai alat NMES itu. Nah, ini ada di dalam satu perangkat teknologi laser yang terbaru. Jadi NMES ini membantu melatih otot, kemudian merangsang syaraf dan tentunya yang pasti membantu kesehatan dan optimalisasi pembuluh darah. Pakai yuk, aku udah rasain. Cuma memang kuncinya satu, disiplin. Soalnya aku udah buktiin. Wow, Dan hebat. sekarang udah ada perkembangan. Ibu, terima kasih Ibu Sari yang sudah memberikan waktu berharganya untuk bercerita pengalaman pribadi menggunakan teknologi laser. Saya percaya dari cerita Ibu Sari yang sudah kita dengarkan, pola hidup sehat mengikuti anjuran dokter dan bahkan ahli kesehatan lainnya, termasuk menambahkan teknologi laser, AccuLaser dalam pola hidup sehatnya, adalah meningkatkan kualitas kesehatan Ibu Sari. Tentu AccuLaser yang dari Gogomall, pemirsa, hanya didapatkan di Gogomall. Supaya Anda tenang, Gogomall kan sudah ada di Indonesia 10 tahun lebih dengan kualitas produk dan layanan yang bersertifikasi standar internasional. Suatu ketika nanti Ibu Sari datang kembali ke Indonesia, Ibu bisa datang ke Alam Sutra ya, di kota Tangerang untuk melihat bagaimana pelayanan Gogomall menyediakan produk dan jasa layanan untuk kesehatan. Termasuk buat pemirsa yang ingin memiliki AccuLaser, manfaatkan juga fasilitas cicilan selama 12 bulan dengan bunga 0%. Rp20.000 disisihkan setiap hari, Anda sudah bisa memiliki AccuLaser. Pikirkannya gini, hari ini pakai AccuLaser tanpa perlu menunda-nunda lagi, maka ini merupakan investasi kesehatan untuk masa depan Anda yang lebih produktif. Ayo pemirsa, segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya secepatnya. Terima kasih praktisi kesehatan, terima kasih Bu Sari di New York, Amerika Serikat. Terima kasih pemirsa sudah nonton episode kali ini. Kita pasti ketemu lagi. Sampai jumpa. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.